Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Suara Publik hari ini. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dipengaruhi oleh salah satunya adalah investasi. Investasi dapat dipacu pertumbuhannya tanpa batas, karenanya peningkatan investasi perlu diupayakan semaksimal mungkin dengan meningkatkan minat calon investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Demikian juga dengan Provinsi Aceh. Kekayaan sumber daya alam Aceh yang begitu besar tentu menjadi modal yang seharusnya siap digarap dan menarik minat investor. Namun pada kenyataannya, pertumbuhan investasi di Aceh belum menunjukkan pucuk baru yang siap mekar dan menebar wanginya kepada rakyat Aceh untuk memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Apa sebenarnya persoalan yang menghambat investasi dan masuknya investor ke Aceh? Kita akan perbincangkan pemirsa bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio bersama saya. Hari ini sudah ada Bapak Haji Jamaluddin STMM yang merupakan Ketua Inkindo Aceh. Assalamualaikum Pak Jamal. Assalamualaikum. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Aceh. Sama-sama. Dan kemudian juga sudah bersama saya pemirsa Dr. Jalaluddin yang merupakan akademisi Universitas Serambi Mekah. Assalamualaikum Pak Jalal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Aceh. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa Dialog Suara Publik hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Yayasan Huriyah Foundation. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga tidak lupa mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0651 41773. Dan bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan kami melalui televisi, Anda bisa menyaksikan kami melalui live streaming di kanal YouTube kami di @tvri Aceh Official. Baik, sebelum kita masuk seperti apa sebenarnya persoalan investasi di Aceh, mungkin saya ke Pak Jalal terlebih dahulu ya, berbicara soal sumber daya alam Aceh. Kalau kita sudah semua orang pasti tahu bahwa potensi yang sangat luar biasa. Namun seperti apa menjanjikannya sih? Seperti apa prospeknya sih potensi sumber daya alam yang ada di Aceh ini, Pak Jalal? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalaluddin yang biasa-biasa di dosen Universitas Sri Mekah dan terus juga biasanya membimbing mata kuliah entrepreneurship. Kemudian juga pernah juga berkecimpung dalam pemberdayaan ekonomi pemuda atau juga melahirkan sebuah regulasi untuk bangsa ini di dalam Undang-Undang Pemuda nomor 40 tahun 2019 itu tentang lembaga kewirausahaan pemuda. Itu salah satu memang pelopor yang berhubungan dengan investasi. Tapi kalau kita lihat kondisi hari ini kita di Aceh, memang yang menjadi ujung tombak dalam SDM adalah komoditi, pertanian, kemudian juga kelautan, dan juga sumber energi. 3 unsur itu yang memang menjadi pokok perhatian di dalam mendatangkan investor, dalam meningkatkan lapangan kerja bagi generasi muda ataupun bagi masyarakat yang ada di sekitar. Tapi yang menjadi hari ini berbagai terobosan yang dilakukan oleh pemerintah seakan-akan tidak berpihak terhadap masyarakat, tidak berpihak terhadap daerah itu sendiri, sehingga kita lihat hari ini tidak ada hasil. Padahal sumber daya alamnya yang sangat luar biasa dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan. Ini menjadi persoalan-persoalan ke depan yang memang harus betul dilakukan perbaikan-perbaikan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki wewenang terhadap peningkatan pendapatan daripada Aceh itu sendiri. Artinya memang prospek sangat menjanjikan begitu, tapi memang faktor pendukungnya ini perlu dipersiapkan lagi begitu. Padahal sebenarnya pasca tsunami 2004 yang lalu Aceh khususnya itu sudah mulai berbenah begitu ya, mulai dari infrastrukturnya begitu. Dan ini tentunya salah satu cara ataupun jalan juga untuk mengundang investor begitu ya. Tapi saya ke Pak Jamal terlebih dahulu, seperti orang yang berkecimpung di dunia usaha begitu ya, tentunya punya catatan-catatan khusus terkait dengan investasi yang ada di Aceh, sehingga yang kita rasakan saat ini belum mampu mengatasi persoalan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat Aceh ini, Pak. Jadi baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pemirsa di rumah dan dimanapun saja berada.
kita punya sejumlah persoalan hari ini ya. Semua kita sudah paham, saya pikir teman-teman pengusaha ya, bahwa yang pertama itu setiap investor itu, calon investor itu dia menginginkan adanya satu kawasan yang pertama, ya kan. Tentunya pemerintah Aceh sudah mengadakan kawasan di Ladong itu salah satunya. Kemudian base infrastruktur dasar untuk mendukung kawasan itu, tersedianya saluran irigasi, sanitasi yang benar, kemudian air bersih, listrik dan telekomunikasi yang benar, kemudian security-nya, pagar segala macam, ini mesti dimiliki oleh kita sebelaku pemilik daerah, ya kan, dan pemerintah itu wajib menyiapkan. Kemudian yang kedua juga tidak kalah penting adalah status dari tanah-tanah itu. Jangan nanti sedang bekerja sudah bagaimana. Bahkan juga berapa lama waktu yang diberikan kepada calon investor ini. Kalau saya tidak salah dulu itu kita hanya 5 tahun kita kasih kontraknya. Sementara di KIM kawasan industri Medan itu 25 tahun. Jadi mana orang mau kepada kita. Dan memang kita lihat jujur saja hari-hari ini pemerintah terus bergerak untuk memperbaikinya, membenah di sana sini kan. Namun apa hendak dikata hingga detik ini belum ada itu kan, belum terwujud dengan nyata. Padahal durasi waktu memulainya cukup lama. Artinya konsentrasi kita masih kurang lah ini. Berarti yang pertama persoalan tempat. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah persoalan perizinan. Hari ini dengan sistem OSS dan dengan undang-undang yang baru ini, undang-undang kerja itu, ya sudah lebih mudah katanya. Tapi ketika teman-teman masuk lewat OSS juga belum bisa akses dengan baik. Ini tantangan yang kita. Artinya gini, pengurusan perizinan jangan hanya bagus mulus di depan di lisannya gitu, terucapnya, tapi realitanya seperti apa, benar nggak, kan? Kemudian yang berikutnya yang ketiga, sistem kerja kelembagaan itu kan di pemerintah Aceh itu ada beberapa unit SKPA yang meng-hire masalah investor ini. Ini harus sinkron dulu. Jangan lembaga ini, saya nggak usah menyebut nama lembaganya ya, bilang A, yang B bilang, yang lembaga yang lain bilang B, yang lembaga bilang C gitu. Juga di sini jangan tumpang tindih. Iya. Jadi bagaimana nyamannya investor kalau begitu? Kita harus ada satu buku dulu bahwa ini setiap yang masuk lewat ini, seperti ini. Jangan nanti ketika sudah di sini, yang lain lembaga yang lain bilang bukan begitu. Artinya kelembagaan ini harus konkret ini. Ini kendala besar ini. Ya. Kemudian yang keempat, yang juga harus dipahami oleh kita bersama adalah mengenai kultur kita, kebiasaan selama ini ya. Mungkin hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat misalnya, ke masjid enggak, kerja juga enggak gitu, kan? Ini kan bagi investor kan juga mikir-mikir dia kan, artinya saat ibadah, jam ibadah kita. Juga ada kematian, saat proses kematian oke lah dikebumin dan jangan sampai nggak kerja. Kalau ini terjadi kan sulit bagi kita. Lah, ini adalah culture kita yang memang harus disesuaikan. Saya kira ini apakah dari dulu sudah begini kita nggak tahu, karena kenapa dari dulu? Dulu kan Punahou Jaya Aceh ini, nah, sekarang sudah seperti hari ini, gitu kan? Saya kira di era global seperti ini kan satu detik, 1 jam saja sangat berguna bagi para investor. Maka untuk ini kita harus membiasakan seperti itu, bahwa investor itu adalah menanam modalnya dengan harap keuntungannya. Ya, berharap keuntungan. Kita selaku pemilik daerah bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan dia memiliki pekerjaan, ada pendapatan, ya. Mungkin persoalan sosial sedikit selesai, bisa kita kurangi. Tapi kalau hari ini, apa yang kenyataannya? Raw material di Aceh itu cukup melimpah ruah.
Kalau nggak percaya coba cek itu. Mobil tangki yang membawa CPO itu, baik via Langsa tujuan Medan maupun via Subuh Salam ya Pantai Selatan tujuan Medan. Itu setiap hari tidak stop itu, terus diangkut ke Sumatera Utara. Itu baru satu item adalah CPO ya. Tapi di sini di kita hanya dari tandan sawit berubah ke CPO. Turunan dari itu kita nggak ada, refinery lain nggak ada kita miliki. Ya. Maka oleh karena ini saya pikir pemerintah ya dalam hal ini pemerintah meski lebih siap dan sungguh-sungguh serta tulus ikhlas. Kenapa tulus ikhlas? Ini ada komunikasi yang langsung antara investor dengan pengambil kebijakan misalnya. Ini kita tidak tahu kan, publik tidak tahu ini ada deal seperti apa. Kita berharap deal-deal seperti inilah yang menguntungkan investor atau calon investor. Kalau deal-deal ini hanya untuk menguntungkan kelompok atau pejabat saat itu, ya, pejabat saat itu kan pejabat kita terus bergulir ini, ya kan? Kalau deal itu hanya demi menguntungkan pejabat saat itu, kita nggak akan pernah bangkit, pasti itu. Artinya masalah investasi kita masih terkait dengan persoalan kepentingan pribadi begitu. Baik. Pak Jalal, kalau kita menyikapi apa yang dikatakan oleh Pak tadi bahwa investasi ini sangat penting dan sebenarnya pemerintah juga harus concern sekali dalam mengatasi soal investor masuk ke Aceh begitu dan kesiapan masyarakat juga sebagai masyarakat yang akan didatangi oleh investor ini. Nah, kemudian bagaimana kalau Bapak melihat kondisi dari pemerintah kita, apakah benar-benar komit terhadap mengundang investor dan siap memberikan apa yang dibutuhkan oleh investor kita, karena tadi kan harapannya tentu keuntungan, tetapi juga tidak mengenyampingkan keuntungan dari masyarakat yang ada di Aceh khususnya begitu. Kalau kita lihat dari segi investor yang hadir ke kita hari ini, saya rasa masih terlihat komitmennya di lisan saja, terbukti. Kalau seandainya pemerintah melaksanakan komitmennya sesuai dengan apa yang diucapkan di dalam kenyamanan investor datangnya ke Aceh, sudah pasti keterlibatan masyarakat, sudah pasti keterlibatan daerah, sudah pasti adanya keterlibatan LSM, sudah pasti adanya keterlibatan media massa. Ini salah satu pentingnya, baik di dalam pertemuan antara dua pihak itu untuk menyelesaikan sebuah persoalan itu benar-benar itu terakomodir. Tapi hari ini buktinya di media massa kita bisa melihat bahwa sudah taken MOU, tapi di lapangan ditolak. Di media massa sudah ada keberhasilan, investasinya miliaran, tetapi begitu kita datang ke sana dilarang membangun. Ya, masyarakat tidak terima. Ini ada apa sebetulnya? Berarti disinilah tidak ada keterlibatan daerah. Seharusnya pada saat mau mengundang investor itu harus adanya survei awal. Bagaimana keinginan masyarakat? Makanya yang menjadi persoalan kami melihat dari sudut pandang akademik hari ini bahwasanya pemerintah itu, baik dinas terkait itu tidak ada keterlibatan. Ini di Aceh Utara misalnya, hari ini jadi besi tua. Umur saya hampir 40 tahun. Rumah di situ masih rumah atap rumbia. Padahal itu hanya 500 meter dan 100 meter. Yang tanahnya diambil, yang masyarakatnya digeser, yang seharusnya diberikan pelayanan publik yang luar biasa. Tapi itu tidak ada. Itu di daerah saya misalnya, saya lihat. Tapi hari ini diambil alih lagi ke pihak ketiga. Begitu diambil lagi kontrak, jalannya yang target dulunya 25 tahun bahwa jalan sampai dengan ke ekonomi masyarakat itu bagus, ini cuma 5 tahun sudah rusak. Kenapa bisa terjadi yang demikian? Maka komitmen. Kalaupun hari ini investor datang ke kita, lapangan kerja, soft skill-nya hari ini kepada masyarakat. Misalnya pemerintah Aceh misalnya, bagaimana membangun wisata yang baik misalnya di Aceh Besar. Sudah adakah pengolah yang baik? Yang di lingkungan tersebut sudah diterimakah oleh orang pulau? Kalau belum, jangan coba-coba itu kita bangun. Nanti jadi besi tua, jadi rumah tua. Ini yang menjadi persoalan yang muncul di lapangan. Makanya seharusnya pemerintah itu terus yang pertama adalah melihat potensi, mensosialisasi kepada masyarakat di sana.
kira-kira berapa tahun umur investasi itu disesuaikan dengan kemampuan yang ada di situ, dilatih. Nah, ini kita lihat bangun energi di laut tentang perminyakan, mana ahlinya? Siapa ahlinya? Tidak ada orang Aceh yang menjadi, anak-anak muda Aceh yang menjadi pemilik saham di situ. Semua dari luar, sehingga jadi penonton. Begitu jadi penonton, berarti kecintaan terhadap tanah sendiri diolah itu tidak ada. Sehingga niatnya hanya bagaimana kita rusak, bagaimana kita curi, bagaimana kita imbas. Yang rugi siapa? Pemerintah sendiri. Kenapa? Kita memberikan modal terhadap modal awal untuk membangun tersebut. Tapi tidak ada artinya memang di sini pendekatan pemerintah terhadap masyarakat lokal ini sangat penting, begitu ya, di mana masyarakat juga harus didengarkan kebutuhannya itu apa sebenarnya, dan kemudian apalagi kearifan lokal itu kan Aceh itu beda, ya, kearifan Aceh itu dengan yang lain beda. Hari ini mohon maaf kita lihat, pemerintah pusat kekuatannya sudah ada untuk melaksanakan investor dengan baik, ya kan. 2006 adanya undang-undang, kemudian adanya kanun syariat, ya kan. Kemudian lahirnya aturan-aturan juga dalam undang-undang PA. Tetapi kenapa hari ini pemerintah pusat untuk mempercepat seperti Bang Jamal katakan tadi, lahir lagi Satgas. Satgas investasi seluruh wilayah Indonesia. Apa tugas Satgas itu? Mempercepat izin. Tidak perlu pemerintah daerah hari ini terbang lagi ke Jakarta, karena pemerintah sudah mengesahkan Satgas. Cukup telepon, ini surat ini butuh, tolong dampingi semua. Ini ya. Tapi kenapa kita harus ulang-ulang ke Jakarta, ke luar negeri, segala macam? Berapa biaya APBA? Berapa biaya APBN yang disubsidi untuk kita? Seharusnya bisa kita bangun UMKM yang kecil-kecil dengan uang tersebut, tapi tidak ada. Nah, ini sinergisitas antara DPR dalam membangun, dalam membentuk uang, kemudian dengan dinas, kemudian masyarakat itu belum terakomodir. Kami lihat ya, kami lihat hari ini sebagai dosen, kemudian kita lihat juga anak. Ini mohon maaf ya, kita lihat saya sebagai di perguruan tinggi hari ini. Kalau daerahnya kaya, tidak mungkin berlomba mencari beasiswa dan masuk kampus. Tapi hari ini Bang Jamal, laporan ke saya, kami daftar, kalau ada beasiswa kami kuliah Pak. Apa salah satunya? Kan kemiskinan kita makin tinggi. Bukan mundur, ini seluruh seperti itu. Tapi alamnya begitu kaya, sehingga ya? Kami hari ini yang berpikir terhadap kebutuhan SDM masa depan, terhadap sumber daya masa depan, ya terpaksa kami juga bergelia untuk mencari beasiswa sebanyak-banyaknya untuk anak Aceh, ya, untuk anak Aceh. Yang kami katakan kepada pemerintah itu sebetulnya hanya untuk memberikan solusi yang baik terhadap Aceh masa depan, terhadap Aceh yang bermartabat, Aceh 3 segala semua sudah terpampang. Tapi hari ini kembali yang tadi, komitmennya, keikhlasannya, kemudian dalam 1 tahun bisa dapat sekian, ini yang menjadi persoalan hari ini. Seandainya tunjangan dan gaji kemudian ada tambahan sedikit, saya rasa semua akan cepat. Tapi datang ke Jakarta 5 hari, pulangnya 2 hari, ya kan, dalam pekerjaan, sehingga tidak berhasil di dalam mengaitkan itu. Makanya hari ini komitmen bersama. Perguruan tinggi, LSM, media massa, anak muda hari ini berapa persennya pengangguran, apakah cocok dengan investasi wilayah mereka untuk lapangan kerja? Cocok, lakukan. Tidak cocok, cari lokasi lain dulu. Kenapa? Daripada perusahaannya muncul, investor ketakutan, harus lari dengan wilayahnya tidak stabil. Nah, ini yang perlu pemerintah lakukan. Baik, kita undang lagi pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0651411773. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa dialog suara publik hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Yayasan Huriah. Baik, Pak Jamal, tadi kalau kita bahas terkait dengan Aceh, Aceh ini kan spesifik ya, ada perbedaan yang berbeda dengan daerah-daerah lain, begitu. Namun apakah dengan perbedaan yang ada dan kekhususan yang ada ini menghambat investasi dan investor yang masuk ke Aceh dan masyarakatnya tidak mudah untuk bisa terbuka? Seharusnya tidak, seharusnya malah lebih mudah investor masuk ke Aceh. Kita istimewa dalam hal pendidikan. Kalau pendidikan bagus dilakukan dengan baik, berarti sumber daya alam kita melimpah. Sumber daya manusia kita melimpah, ya kan? Tapi kenyataan belum, ya kan? Kemudian kita juga istimewa dalam bidang agama. Nah, seharusnya Aceh hari ini sudah menjadi ladangnya para pengusaha dari Timur Tengah yang berbasis juga sama seperti kita Islam.
Setidaknya kita bisa mengekspor daging, ikan, lauk pauk, sayur mayur dan sebagainya ke Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah? Itu berbasis Islam. Ya. Sama seperti kita. Namun hingga hari ini kita belum melihatnya. Kecuali ke mamah ketika orang pergi haji gitu. Itu buat sendiri ya, untuk makan sendiri juga gitu. Ya kan? Kemudian juga kita ada keistimewaan bidang-bidang lain. Artinya keistimewaan itu bisa mempercepat hadirnya investor meskinya, tapi kenyataan kita lihat sama-sama. Semua diolah, semua dibuli oleh orang tertentu yang membuat Aceh itu terus tertinggal, ya. Maka dalam konteks ini bagaimana kita bisa keluar dari hiruk pikuk ini, kemiskinan, pengangguran menumpuk, ya kan? Saya pikir lagi-lagi para funding father, para pengambil kebijakan maksudnya, ini bisa melakukan sesuatu upaya yang terbaik. Kalau upaya-upaya yang dilakukan sama dengan yang dilakukan oleh daerah lain, provinsi lain, ini kita tetap tertinggal. Lalu bagaimana? Kita meski melakukan upaya-upaya yang di luar ekspektasi orang, yang di atas orang lain lakukan. Istilahnya kalau yang lain lari kencangnya 80, kita wajib 100 atau 120. Kalau tidak, kita tetap tinggal. Kenapa? Karena kondisi kita tertinggal hari ini. Apalagi kalau kita jangan ke 80, 70 pun enggak kadang. Kadang kita belum hidup mesin. Baru coba-coba, baru atur barisan gitu. Tiba-tiba habis tahun anggaran, atur barisan lagi, sudah habis masa kepemimpinan, ganti lagi, pilkada lagi dan sebagainya. Maka saya pikir hari ini yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan adalah kesungguhan dan keikhlasan. Baik, kita tahan dulu Pak Jamal, kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Adam di Pekanbadan. Ya, silakan Pak Adam pertanyaannya. Saya ingin menggarisbawahi kalimat terakhir yang disampaikan narasumber tadi, kesungguhan dan keseriusan di situ. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa memang kita lihat selama 5 tahun terakhir ini, selama Aceh Hebat ini, di awal-awal memang mungkin sedikit ada kesungguhan pada saat Pak Irwandi sering ke luar negeri dan sebagainya. Tapi dalam rangka apa kita juga nggak tahu. Tapi kita melihat bahwa memang ada kesungguhan untuk menarik investasi. Tapi setelah pergantian pemerintahan Aceh, ini sepertinya bergeser, lebih berorientasi pada persoalan-persoalan menjalankan anggaran-anggaran daerah aja, seperti mencari investasi dan sebagainya, investor dan sebagainya, sepertinya jalan di tempat. Di sisi lain, saya melihat untuk apa kita berbicara investor luar hanya untuk melakukan perubahan dampak sosial bagi masyarakat, sementara APBD atau APBA yang ada sekarang ini justru yang tadinya mampu untuk merubah atau memberikan output atau income bagi masyarakat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang memang langsung yang bersentuhan dengan masyarakat bawah, tapi justru banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang itu malah lari mencari pekerja-pekerja atau pengusaha-pengusaha dari luar Aceh dan berbelanja juga keluar dan sebagainya, sehingga uang yang beredar lebih banyak beredar di luar daripada di Aceh. Di samping itu kita lihat sikap pemerintah Aceh hari ini, misalnya salah satu BPKS Sabang, berapa ratus miliar sudah investasi melalui APBN dengan membangun berbagai macam prasarana termasuk di Pulau Aceh. Tapi dalam kenyataannya untuk mengoperasikan itu, menggait orang untuk memanfaatkan itu, paling tidak di dunia perikanan misalnya yang langsung, tapi semuanya nol besar. Jadi sulit bercerita tentang investor sepanjang seperti narasumber sampaikan tadi, tidak ada komitmen dan keseriusan dari pelaksana pemerintahan ini. Itu yang mungkin yang komentar. Cuma sedikit lagi, saya agak sedikit mengkritik pembuat acara atau apa TVRI ini.
ini narasumber ini kurang lengkap. Idealnya itu ada akademisi, ada pelaksana dari pengusaha Ikindo itu saya lihat. Sebenarnya harus satu lagi yang mewakili pemerintah Aceh atau mewakili pemerintahan yang bisa menjawab apa yang kita sampaikan, apa yang narasumber sampaikan sehingga menjadi mungkin diakomodir atau paling tidak menjadi catatan untuk diteruskan ke pimpinan. Demikian Pak, terima kasih kalau memang ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adam. Ya, memang kalau ada dari pemerintah kita lebih lengkap ya informasi yang didapatkan. Namun mungkin di kesempatan lain nanti bisa hadir dari pemerintah, begitu. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Adam, mungkin Pak Jalal terlebih dahulu bahwa kesungguhan dari pemerintah sebenarnya menjadi kunci di sini. Di samping sudah membangun infrastruktur yang tidak bisa ataupun tidak mampu juga mengundang investor. Oke. Terima kasih Pak Adam atas pertanyaannya. Ini kalau kita lihat, saya mungkin melihat di satu sisi bahari aja lah kita ambil, wisata bahari. Di Banten itu, wisata bahari itu setiap 2 tahun sekali itu bisa mendatangkan 40 wisata mancanegara di Banten. Begitu wilayah pesisirnya itu sudah dikelola oleh pemerintah, masuk pertama membayar PAD, keluar membayar. Di dalam itu tidak ada. Itu di Anyer. Nah, ini kalau kita lihat di pesisir Banten itu kita lihat. Saya juga salah satu mungkin yang diundang oleh Kementerian Pemuda Olahraga untuk melihat bagaimana wisata bahari yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi hari ini kita lihat Pulau Semelu. Begitu indah. Mulai kita di kota Semelu naiknya ke kampung air itu indah sekali. Kenapa tidak bisa dilakukan? Itu untuk barang 2 tahun sekali wisata bahari itu, sehingga masyarakat di sekeliling itu bisa membangun sendiri penginapan, bisa membangun sendiri kios-kios, bisa membangun sendiri, sehingga akan datang di situ untuk investasi dan untuk pendapatan. Kemudian kita lihat Pulau Sabang. Bayangkan Pulau Sabang itu pelabuhan bebas, 1 gula aja tidak bisa bawa pulang ke Aceh. Di mana bebasnya? Ya kan, 1 karung gula tidak bisa bawa pulang. Kemudian pelabuhan bebas, yang katanya bebas semua masuk, tetapi hari ini menumpuknya di sana tapi tidak ada, tidak bisa dibawa. Bagaimana peningkatan ekonomi? Sehingga mobil masuk juga di situ tidak bisa masuk ke Banda Aceh dengan mahalnya pajak, dengan susah payah pengurusan pajak. Kemudian harga mobil dengan harga pajak itu lebih besar harga pajak. Ini yang menjadi persoalan. Makanya Pak Adam itu melihat di sudut, apalagi di Pekanbadak itu melihat, masa bertahun-tahun duduk Pekanbadak dan di pinggiran kota itu, pinggiran laut itu tidak bisa dijadikan wisata. Sedangkan Pekanbadak itu begitu orang ke Pulau Aceh nonton, bisa melihat Pekanbadak. Tapi kenapa masih seperti itu? Padahal itulah yang dikatakan salah satu contoh investasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, Bang. Ini kita lihat di Anyer itu, saya lihat terus bagaimana perkembangannya. Tapi hari ini begitu kita mengajak anak muda, kemudian mengajak investor lokal yang punya uang untuk membangun, tidak berani. Kenapa? Keamanan. Nah, ini salah satu juga menjadi persoalan kita. Selain keamanan ada pajak A, pajak B, pajak C. Mulai masuk alat berat sudah pajak, mulai masuk jalan sudah ada pajak, mulai keamanan. Makanya ketahanan keamanan kita hari ini belum kuat, belum merdeka. Istilahnya kita belum merdeka. Apakah ini artinya bahwa masyarakat di sekitar investasi tersebut tidak terikut sertakan untuk ikut bersama-sama, karena kan ini kan tentunya harapannya saling menguntungkan secara ekonomi begitu, sehingga ada pemalakan di. Kalau kita lihat itu bukan penolakan, karena ada aturan yang tidak tersampaikan. Ada aturan yang tidak tersampaikan. Kalau dalam aturan itu dalam investasi, kepada desa sudah diatur, kepada pemerintah kota sudah diatur, atau kabupaten, provinsi sudah diatur, kan seperti itu banyak hal, kan sudah diatur. Tetapi tidak sampai. Pada saat sampai ke sana, sudah pasti pimpinan desa itu menyampaikan kepada masyarakat, kita harus menjaga wilayah ini karena kita sudah ada penghasilan untuk desa seperti ini. Ini yang tidak disosialisasi saya rasa, tidak muncul ke sana, sehingga ini kayaknya harus segera kita ambil hak kita, sehingga inilah tidak mengalir, sehingga desa tidak bisa dibangun. Kemudian investor masuk ke wilayah kecil itu tidak bisa, padahal itu ada orang-orang sendiri yang bisa memberikan kontribusi lebih terhadap pemerintah. Nah, ini kembali lagi komitmen dan keseriusannya. Kenapa malu mengajak orang lokal bersama membangun Aceh? Kenapa
mengajak dari luar yang perlu biayanya tinggi sekali. Ini jiwa besar kita belum ada. Ya, egonya tinggi, istilahnya, tetapi yang di samping itu tidak diketahui bagaimana yang arah pembangunan kita. Sehingga dulu di awal kita senang sekali. Waktu pemerintah Irwan Dinova itu di awal 1 tahun kami, mohon maaf, anak-anak muda ini kita lihat ini kayaknya semangat sekali untuk membangun wilayah ke sana kemari segala macam. Tapi hari ini seakan-akan pemerintah itu melakukan kebijakan, melakukan implementasi itu sesuai yang ada dalam pikiran pemerintah itu sendiri, bukan hasil daripada input dari masyarakat dan kedaerahan. Apalagi kearifan lokal itu kadang-kadang tidak. Kalau kearifan lokal itu sudah dimanfaatkan dalam perencanaan itu sudah pasti itu diterima, Kenapa? Wilayah-wilayah orang bisa. Ya, Jamal tadi, Kota Sebu Salam tiap hari, mulai Langsa, barang kita ke sana. Kenapa tidak bisa bangun di tempat kita sendiri, sedangkan mobilnya tidak berhenti sampai di bawah. Inilah keamanan juga salah satu keterbukaan kita. Bahari laut perlu diperhatikan. Kemudian UMKM ini juga untuk industri, untuk ini. Datang Pak Menteri keliling ke pulau, selfie sudah, habis itu assalamualaikum. Tidak ada kelanjutan ya? Tidak ada kelanjutan. Yang seharusnya ini memasar lagi. UMKM itu yang seharusnya dibangun satu tempat pembelian oleh pemerintah. Yang menjual UMKM itu pemerintah, investor itu. Kenapa? Dibangun satu tempat. Semua barang masyarakat dibeli, didistribusikan oleh pemerintah. Pegawai-pegawai yang membidangi itu menjual produk masyarakat, baru sejahtera. Ini cari lapangan kerja sendiri, cari uang sendiri, jual sendiri, kapan ini bisa terjadi? Ini yang tidak dilakukan. UMKM support sistemnya tidak berjalan dengan baik. Makanya hari ini kita harapkan kepada pemerintah mungkin buatlah satu tempat pembelian barang UMKM itu yang menjual pemerintah, bukan masyarakat itu sendiri. Dari masyarakat kita beli, yakin itu kesejahteraan akan meningkat. Mungkin seperti itu yang kita lihat saat ini. Baik, Pak Jamal, kalau kita bicara soal iklim investasi yang kondusif, ini kan tadi masih ada persoalan juga seperti yang disebutkan oleh Pak Jalal, ada pemalakan begitu ya, pemalakan liar yang mungkin akibat tidak tersosialisasi dengan baik begitu. Nah, kalau Bapak melihat SDM kita sendiri begitu di Provinsi Aceh, apakah sebenarnya punya kemampuan ataupun kapasitas dalam keikutsertaan dalam membangun investasi di Aceh, atau memang kita sebenarnya masih lemah tapi tidak mau menerima investor dari luar sehingga kondisinya tetap tidak kondusif juga? Ya, kalau mengenai SDM kita ada tapi belum mumpuni, kita harus mengakui itu. SDM ada kan. Tugas kita bersama memastikan anak-anak muda memiliki keterampilan dan skill, saya pikir kan, karena di kampus mereka diberikan pendidikan, ya kan, sementara skill belum tentu ada, skill itu di lapangan. Nah, maka oleh karena itu saya pikir kita harus menghadirkan anak-anak muda kita yang memiliki keterampilan dan skill itu yang mumpuni, ya kan, supaya setiap ada aktivitas di kita ini bisa di-hire oleh anak-anak muda kita di Aceh, sehingga bisa menurunkan pengangguran. Lah, terhadap tadi respon yang dilakukan oleh Pak Adam ya di Pekan Bada ya, saya pikir luar biasa itu. Kalau kita uraikan panjang ini yang ditanya Pak Adam. Kita tidak tahu. Tadi saya juga mengatakan kita minta kesungguhan lah pemerintah. Karena pemerintah ini 5 tahun, kabupaten kota, provinsi dan pusat 5 tahun. Jangan-jangan nanti masyarakat berkesimpulan ini sudah ada pemerintah yang baru dengan gaya baru, bukan mendatangkan investor, tapi menghancurkan investor. Ya, ini kita tidak berharap seperti itu. Saya berpikir suatu ketika rakyat akan berkesimpulan seperti itu. Kenapa? Ini kan dana otsus kita udah mau habis yang 2% ini. Pemerintah kita terus gonta-ganti. Tapi kenyataannya kemiskinan kita nggak pernah turun. Lah, kembali terhadap SDM. SDM kita terbatas. Sementara lulusan dari berbagai perguruan tinggi itu menumpuk itu. Itu tidak tahu kemana. Nggak tahu di mana itu. Maka oleh karena itu, kalaulah keterampilan dimiliki dengan baik oleh anak-anak muda Aceh. Tadi saya menyebutkan raw material cukup banyak di situ, di Aceh. Raw material diolah dengan baik sehingga ada peningkatan nilai ekonominya. Nah, di sini butuh keterampilan.
Di sini butuh pendidikan, di sini butuh skill, di sini butuh yang tadi disebut salah satu keistimewaan Aceh, pendidikan. Lah, hari ini di mana? Di mana hadirnya pemerintah untuk memberikan skill keterampilan kepada anak muda. Saya di luar sana juga mengurusi ini. Semasa kita di KNPI 2013-2016, kita membuat pelatihan skill untuk 3.000 pemuda. Padahal itu bukan urusan KNPI. Betul. Okay. Dan orang mengatakan, KNPI kok udah seperti BLK, nggak apa-apa. Itu urusan saya bilang, saya ketua kali ini. Nah, dan ada ratusan kemudian anak-anak muda membuka usaha sendiri. Sampai sekarang masih ada. Sudah jaya mereka. Artinya apa? Tingkat level KNPI saja bisa buat itu, apalagi pemerintah. Ya. Nah, makanya tadi di awalnya ada ganjalan nggak dengan keistimewaan itu? Enggak sebetulnya. Tapi sebetulnya bagaimana mengurusi barang itu. Kesungguhan kita. Hari ini rakyat melihat belum ada kesungguhan daripada pemerintah. Juga termasuk dalam menggait investor. Contoh lain misalnya. Di Pidia ada pembangunan pabrik semen di Laweng itu. Yang dibangun oleh, tidak tanggung oleh BUMN. Semen Indonesia. Ya kan? Hari ini stagnan. Kemudian pemerintah Aceh menyiapkan lahan di Ladong. Kemarin itu ada Ismail Rashid dengan kawan-kawannya sudah mulai action di sana. Ternyata hari ini sudah angkat semua. Nah, ini kan sangat miris. Di satu sisi bertahun-tahun anggaran rakyat dihabiskan untuk mencari investor ke berbagai negeri. Ya. Ketika ada anak bangsa yang mau menginvestasi di Aceh, sudah memulai, tapi harus gulung tikar, harus angkat kaki. Ini ada apa dengan cinta? Nah, itu dia. Ya, makanya kita melihat ada persoalan pada integritas para pengambil kebijakan di Aceh ini. Ada persoalan di situ. Maka kita tidak bosan-bosan mengajak semua pihak yang sudah mendapatkan amanah, eksekutif, legislatif, atau siapapun juga, ayo kita sama-sama ikhlas. Kalau tidak, sampai kita jadi kakek nenek, ya, nggak jadi gitu ya? Nggak jadi ini. Nah, dan sebenarnya memang dengan kondisi gagalnya beberapa investasi yang hadir di Aceh ini tentunya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah juga begitu. Apa-apa saja sebenarnya yang harus diperbaiki gitu, sehingga investor ini tidak angkat kaki ya. Betul. Dia bawa uang, cari uang di sini. Jangan belum apa-apa kita minta uang. Yang kita minta hadirkan dengan kami, ya, direktur SDM-nya gitu, bukan direktur keuangannya. Ini kita orang belum mulai memproduksi barang, sudah saya mau jumpa dengan direktur keuangan kalian gitu. Jangan jumpa dengan direktur SDM-nya. Perusahaan kamu butuh sumber daya seperti apa, biar kami siapkan selaku pemerintah lokal. Ini enggak. Belum ada jelas. Kira-kira berapa kan? Ini kecurigaan pemerintah, masyarakat seperti ini sekarang ini. Setiap ada investor datang jumpa pemerintah, hitungnya bukan keuntungan. Lambat saja berapa pada IK ya. Nah, jadi artinya hitungan begitu. Ini kecurigaan masyarakat. Maka investor ke Aceh sulit datang, bahkan sudah hadir pergi lagi. Nah, maka ini kalau kultur pemerintah tetap seperti ini, kita juga tetap tidak ada investor. Mana ada orang mau buang-buang uang? Daerah lain juga dicari dengan sejuta kenyamanan diberikan. Dan korbannya tentu rakyat juga. Rakyat. Makanya ketika anggaran pemerintah terbatas, salah satu adalah swasta menghadirkan banyak investor. Ya, lagi-lagi pemerintah terus mencari. Yang saya bilang tadi, mencari ke berbagai belahan dunia lain. Datang MOU, kata Pak Jalal tadi, actionnya nggak ada. Ya kan? Tapi ada yang datang, sudah mulai bekerja, pulang lagi. Nah, makanya ini sangat miris saya pikir ini. Saya selaku putra Aceh ya, Pak Jalal ya. Sangat miris. Siapapun nggak boleh begini. Dan tidak salah kalau kemudian rakyat mendoakan kepada pejabat seperti ini untuk segera Allah
Allah apa ya? Oke, Allah dugaan. Allah apa ya? Berinsaf, jangan Oke. begini. Karena masyarakat tentu menuntut keseriusan dari pemerintah. Allah menyebutkan persoalan yang paling ditakuti kepada hamba-hambanya adalah kemiskinan. Kemiskinan, bukan yang lain. Kenapa? Kemiskinan dengan kufuran begini. Begini dengan kufuran. Iya. Bagaimana kalau hamba-hambanya sudah kufur? Apa syariat Islam kita? Ya, makanya yang paling penting hari ini bagi saya untuk Aceh memastikan setiap rupiah yang digelontorkan baik itu milik rakyat lewat pemerintah maupun milik swasta ini yang ada daya ungkit ekonomi. Oke. Apapun silakan buat, tapi di luar itu jangan pernah buat. Saya pernah mengusulkan ini saat saya masih ketua KNPI di setiap musrembang. Kita sudah selesai semua. Nah, tapi kenyataannya sedikit Pak Jalal mengenai kenyamanan. Saya ada beberapa teman di salah satu BUMN yang menangani tol itu. Ya. Ya, tol ini kan sedang dibangun dari Lampung sampai ke Aceh. Ya. Di beberapa ruas terus dibangun, ada yang sudah siap, ada yang belum, kan? Beberapa itu kan yang punyanya Hutama Karya. Betul. Disubkan ke Adikarya dan lain-lainnya, kan? Saya duduk dengan teman-teman yang sub ini, yang dari BUMN. Saya tanyakan, dari sejumlah ruas yang kalian tangani dari Banda Aceh sampai ke Lampung, daerah mana yang paling sulit kalian tembus dengan persoalan klasik keamanan? Alhamdulillah dia tidak menyebut Aceh. Artinya apa? Aceh dia bisa melakukan dengan baik. Oke. Nah, ini apa? Tentunya lewat pendekatan yang benar. Ini BUMN, ya kan? Tapi kalau pemerintah turun tangan dengan baik, apapun selesai saya pikir. Tapi ini kalau belum apa-apa, investor datang. Makanya oleh karena itu, kami sangat berharap, kami yang muda-muda ini sangat berharap kesungguhan ini perlu ditingkatkan. Oke, dan masyarakat Hari ini sebenarnya tidak susah untuk tidak bisa susah, ikut. masyarakat sangat memahami. Karena hari ini kondisi ekonomi kita jatuh, tambah COVID lagi. Coba bayangkan, kami pernah buat pelatihan dan pemagangan, kemudian anak-anak ini diterima menjadi pegawai di perusahaan itu. Menangis orang tuanya kepada kami. Kenapa Bu? Oh, terima kasih banyak, terima kasih anak saya sudah bisa bekerja hari ini. Iya. Ini kan bukti nyata bahwa hari ini kesulitan ekonomi yang luar biasa di Aceh. Nah, maka oleh karena itu, lagi-lagi kita meminta kesungguhan. Sebenarnya ini kan teman-teman di legislatif juga punya peran yang cukup besar, memanggil eksekutif. Seperti apa sudah. Nah, kan? Dan Baik. kita berharap kepada pengambil kebijakan bahwa jabatan itu sementara. Dan jangan pernah Anda pikir deal-deal Anda ini dengan calon investor atau investor tidak tahu oleh publik. Jangan pernah pikir diketahui. Apalagi deal-deal itu yang menyengsarakan orang lain. Oke. Diketahui. Dan Anda tidak lama lagi akan pensiun. Ya. Berarti Andalah orang yang menghambat pembangunan Investasi. di Aceh. Dan Anda Keseriusan diketahui. dan komitmen dari pemerintah di sini Iya. adalah kuncinya. Dan pemirsa, kami kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0651 41773, dan kembali kami sampaikan bahwa dialog Suara Publik hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Yayasan Huria. Baik, Pak Jalal menanggapi tadi terkait dengan investasi yang kita sudah MOU, kemudian realisasinya yang masih dianggap mandek kok nggak jadi-jadi gitu. Nah, kemudian bagaimana seharusnya pemerintah ini bisa oke, sebelum saya lanjutkan pertanyaan, kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Fauzi di Kota Alam. Ya, silakan Pak Fauzi pertanyaannya. Menarik ya, ini beberapa kali saya ikuti tema mengenai investasi di Aceh. Memang kalau melihat dari sebenarnya enggak, kalau yang dipaparkan oleh Pak Jaludin dan Pak Jamaluddin itu banyak sekali PR pemerintah Aceh gitu.
untuk membuat ekonomi Aceh ini sehat. Nah, kalau saya pribadi melihatnya Aceh diberikan regulasi dan dana otonomi khusus sebagai, kita anggaplah itu kompensasi bagi konflik yang berkepanjangan. Ini kan tidak abadi, gitu. Paling tidak itu sampai 2027 rencananya. Ya. Sampai saat ini banyak kajian baik oleh pemerintah pusat atau elemen pemerintah maupun non pemerintah yang hasilnya adalah Aceh sampai saat ini tidak sehat ekonominya. Pertama misalnya silpanya yang besar. Ini silpa besarnya lumayan sekali gitu dibanding dengan APBD di provinsi lain yang kita anggap misalnya seperti Gorontalo, Bangka Belitung. Nah, yang kedua, ini selain silpanya, seperti yang Pak Jaludin katakan dan banyak pakar ekonomi mengatakan, Aceh sampai kapan mau bergantung kepada pendapatan dari otsus. Sementara PAD-nya sendiri sangat jomplang dengan pendapatan dari pemerintah pusat. Nah, ini apakah siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Kalau orang bilang berarti kan ini gubernur. Kalau menurut saya begitu. Langsung saja kita tunjuk ini gubernur yang bertanggung jawab karena masyarakat Aceh memilih gubernur ya untuk mengelola pemerintahan Aceh. Kalau gagal, maka harus ada yang menegur. Siapa? DPRA. Sampai sekarang DPRA bagaimana? DPRA ini banyak parpol di sini. Saya sebagai orang yang sudah cukup lama tinggal di Aceh ini agak malu juga, kita syariat Islam tetapi kok sepertinya tidak ada moral di sini. Semua berbicara soal pokir. Saya malah pengen ini lebih baik kita undang saja Pak Basuki Cahayapurnama jadi gubernur di sini biar diberantas semua ini yang begini-begini. Ini kan memalukan gitu. Orang Islam, tetapi kita kok tidak menerapkan nilai-nilai Islam. Syariat Islam mah dilegalkan secara formal. Yang kedua, ada poin lain yang perlu saya garis bawahi seperti yang dikatakan Pak Jamaludin, ini soal keamanan. Pak Jaludin, maaf. Soal keamanan adanya, kalau dulu tuh pecah nanggro lah istilahnya. Orang bilang begitu. Ini banyak juga saya temukan dan teman-teman juga begitu. Artinya di Aceh ini masih takut. Betul, investor dari luar itu masih takut untuk masuk ke Aceh. Kenapa? Karena prospek secara politik itu tidak menggembirakan lah, tidak pasti. Masih bicara soal lambang-lambang separatis, masih bicara soal ini orang bilang ini MOU ini begitu. Enggak. Apa sih sebenarnya tujuan dari pemerintah? Apa sih sebenarnya tujuan dari politik? Ya untuk mesejahterakan masyarakat. Kalau misalnya caranya sudah ada, ya sudah. Baik. Tidak lagi kita bicara masalah lampau atau semangat-semangat yang membuat orang akhirnya takut dengan Aceh. Ini. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Fauzi. Pak Jalal mungkin bisa menanggapi sedikit ini apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi. Bahwa sebenarnya kita tergantung pada DOKA dan juga PBA, kemudian tata kelola pemerintahan yang sekarang menjadi pertanyaan besar ketika ada silva yang begitu banyak gitu dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi. Silakan Pak. Oke, terima kasih juga Pak Fauzi sudah memberikan juga argumennya secara langsung ya untuk pemerintah. Kami kan sebagai masyarakat, misalnya saya sebagai masyarakat yang dilahirkan di dalam hutan belantara Aceh, artinya Payabako, Mendangkuli. Saya tahu betul misalnya di satu daerah itu kenapa tidak maju-maju. Yang pertama kan infrastruktur, jalannya, kemudian punya masyarakat, punya coklat, punya pinang, segala macam. Tidak ada satupun perusahaan yang mengolah hasil panen tersebut. Jadi sehingga dengan harga dari pelosok itu bawa ke kota sudah berapa menghabiskan. Sehingga harganya tidak stabil. Inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah Aceh hari ini. Wilayah komoditi pertanian yang pinang misalnya di situ harus ada satu perusahaan atau investor yang bisa mengolah. Sehingga itu harganya bisa naik. Begitu harganya naik, masyarakat bahagia, masyarakat sejahtera. Kemudian juga kita lihat wilayah kelautan. Ini hari ini orang sering mengatakan hasil laut, Bang Jamal. Hasil laut begitu adanya ikan, ini maaf ya, ikan mati terlempar di darat, udah bilang bahaya laut. Itu tidak. Itu akibat kelebihan muatan. Akibat kelebihan dibuang. Kenapa tidak ada kapal penjemput untuk nelayan? Yang seharusnya pemerintah menyediakan kapal penjemput ini di setiap
pelabuhan. Begitu nanti adanya ikan lebih langsung dijemput. Dijemput itu adalah seperti istilahnya tidak bisa ekspor langsung barang-barang tersebut. Ini sudah dikatakan nih laut sudah tidak bersahabat, mati ikan, ada bencana. Tidak, itu terbuang. Kalau enggak tenggelam kapal nelayan itu sendiri. Itu tidak bisa dibeli oleh nelayan karena itu hanya dibutuhkan kapan saja. Itu juga menjadi investasi karena harga jemput ada, harga ekspor ada. Tapi kembali lagi ke izin. Nanti begitu mau bawa mana, pas di tengah laut dekat dengan Thailand, bisa nggak hubungi Thailand, bisa antar? Tidak bisa, ditangkap. Ini yang belum ada kekuatan di kita, sehingga jadilah kelemahan. Kemudian juga di sudut yang lain kita harus perhatikan. Pemerintah itu betul-betul meninjau dan memberikan kepercayaan kepada SKPA yang membidangi ahli. Makna ahli itu mengetahui, misalnya berbicara pertanian, siapa yang duduk di pertanian itu? Kalau orang hukum duduk pertanian, ya tahunya wilayah tidak bisa di. Kalau misalnya duduk di dinas pendidikan, lihatlah orang pendidikan. Baru investasi SDM-nya bagus. Jangan duduknya preman di situ, tidak akan bagus kan gitu. Kemudian lihat perikanan, apakah paham terhadap kondisi kelautan garis kita, kemudian masyarakat dan nelayan. Kalau itu tidak dilakukan, itu mohon maaf seperti dikatakan tua, kita juga masih seperti itu. Makanya harapan kami sebagai masyarakat hari ini, benar-benar yang dikunjung itu bukan pencitraan, tetapi benar-benar mau dibangun sebuah investasi untuk masyarakat di sekitar itu. Datang wilayah timur apa dibangun, datang wilayah pulau apa dibangun. Tapi kalau kita bawa tamu ke daerah yang tidak pasti wilayah pembangunannya, itu sudah pasti kan wisata. Kembali lagi, buat aja wisata. Berapa investasi yang dibangun untuk wisata, seperti saya katakan dulu, wisata bahari itu, apa yang mau dilakukan? Kesepakatan antar negara, nanti lomba olahraga wisatanya adanya di Banda Aceh misalnya, adanya di Aceh. Sepakat ada 20 negara dunia. Disitulah penghasilan akan naik, kemudian hotel akan meningkat segala macam. Jadi yang dibangun, dirawatnya oleh pemerintah daerah, sehingga pembagiannya hasil itu bisa maksimal. Makanya hari ini kami sebagai masyarakat sangat mengharapkan pemerintah itu, baik itu gubernur, kemudian yang mengambil kebijakan betul-betul mengajak anak muda, mengajak masyarakat, mengajak perguruan tinggi, semua yang harapannya pemerintah hadir begitu ya, untuk menjawab segala persoalan. Untuk menjawab segala persoalan, sehingga nanti hasilnya ada untung. Janganlah kita berpikir rugi itu sudah pasti ya. Dalam investasi rugi pasti, tapi bagaimana cara rugi itu tidak ada. Karena dalam bisnis itu rugi pasti. Tapi bagaimana cara agar rugi itu tidak terjadi. Nah, kemudian Aceh tadi dikatakan tidak ada SDM. Bagaimana SDM itu kita bisa lakukan? Ini anak Aceh ini perusahaan besar, jadi satpam saja kan sedih sekali. Jadi cleaning service kan sedih sekali. Iya, miris ya, miris sekali yang terjadi. Mungkin seperti itu yang Pak Jamal, tanggapannya mungkin dan juga mungkin sekalian closing statement juga dari Pak Jamal ya, karena kita sudah ada penghujung waktu, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi juga dan tanggapan dari Pak Jalal tadi. Saya pikir Pak Fauzi di Kutalam ya, beliau tadi mau menyebutkan begini, kita tidak ada investor pun jika 18-17 triliun per tahun kita kelola dengan baik, kita juga bisa keluar dari kemiskinan. Itu yang mau dibilang sampaikan. betul. Ya, tapi karena kita selipannya tinggi, kemudian pengalokasian anggaran tidak tepat maksudnya apa? Tidak terungkit ekonomi rakyat. Tadi saya bilang itu kan di awalnya. Coba lihat. Dulu saya pernah meminta ke Bapeda supaya alokasi anggaran untuk pertanian dan juga pengairan ditingkatkan. Hari ini kalau mau kita buka buku anggaran, yang paling tinggi adalah Bina Marga. Bangun jalan jembatan, butuh kita betul jalan jembatan. Di mana yang kita butuhkan itu? Tepat Dimana? tidak? Tepat tidak? Ya, gitu. Nah, kemudian membangun berbagai gedung segala macam. Butuh kita itu. Bangunnya untuk apa? Siapa lebih penting sekarang? Makanya kalau infrastruktur tidak teratur, tunggu kehancuran. Namun jika infrastruktur itu tepat dan terfokus, insya Allah kita bisa keluar dari kenyataan ini. Nah, makanya saya pikir kalaulah kita sama-sama ya sudah meninggalkan masa seperti sekarang ini, kita nggak butuh waktu. Dana otsus kita tahun depan terakhir, bukan 2020 juga yang 1%. Yang 2% tahun depan terakhir itu. Terakhir 2000. Nah. Jadi tahun 2023 sampai 28 itu 1% tinggal, jangan salah.
Oke. Ini sedang puncak, namun kemiskinan juga sedang puncak Sedang ini. puncak. Jangan nanti wassalam aja gitu ya. Makanya ini kan kita kembali kepada masalah tema kita, investor yang bermasalah di Aceh. Saya pikir kesungguhan. Kalau kesungguhan ini tidak ada, ya mungkin George Soros yang datang ke sini, Bill Gates yang datang ke sini. Ya, siapa lagi itu yang dari Cina itu? Yang macam-macam lah pengusaha datang ke sini. Kalau watak kita seperti ini, nonsense. Oke. Bahkan kalau BI mengizinkan Aceh cetak uang sendiri, Miskin. rakyat tak miskin. Kalau masih seperti itu. Iya, Baik. maka kita mengajak kepada semua pihak yang sudah mendapatkan amanah dari rakyat, apakah eksekutif, legislatif, atau apapun juga, ayo kita bantu, kita bangun Aceh. Oke, sama-sama. Dengan sejumlah harapan besar. Kalau tidak, berarti siapa yang sudah mendapat amanah, berarti merekalah orang-orang yang menghancurkan Aceh. Mudah saja kita listing. Siapa yang pernah menjabat ini, kita listing aja. Merekalah yang menghancurkan Aceh. Baik, baik. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya berharap, ayo kita bekerja dengan ikhlas untuk rakyat. Gaji Anda sudah ada kok. Terima kasih. Baik, Pak Jalal terakhir. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir saya sampaikan terus berjiwa besar dalam menjalankan keikhlasan kepemimpinan dan mengambil kebijakan yang tidak keluar daripada koridor apa yang sudah ditetapkan oleh aturan-aturan yang berlaku. Dan terus bekerja keras untuk membangun Aceh yang bermartabat, yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jamal dan juga Pak Jalal atas waktunya hari ini. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam dialog suara publik terkait dengan persoalan investasi di Aceh. Dan akhirnya saya Ida Almadani berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di dialog suara publik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 5 ya. Pas.